Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar anak-anak belajar ngajar kan Pak? Langsung praktek Ya, seperti peer teaching kemarin kan? ya, seperti yang kemarin. Ya. Apa kabar anak-anak Ibu? Mudah-mudahan anak-anak Ibu sehat semua ya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Doa dimulai, doa selesai. Ibu mengecek kehadiran anak-anak Ibu ya. Siapa yang tidak hadir, silakan berikan alasannya. Setelah itu langsung ya Pak ke kegiatan pendahuluan ya Pak. Ya, nanti Sudah ke kegiatan pendahuluan langsung ke kegiatan inti ya Pak. ya Ibu nggak bisa di-share apanya ya materinya ya. Suara Bapak nggak jelas. Materinya nggak bisa di-share, Bu, materinya. Gimana Pak? Materinya nggak bisa di-share, Bu. Oh bisa Pak, bisa bisa. Oh, iya. Saya share ya Pak. Oh, iya, iya. Kelihatan Pak? Lagi loading, lagi loading. Belum? Lagi loading. Masih loading. Kelihatan Pak? Lagi proses loading, Bu. Lanjut aja, Bu, proses ngajarnya. Iya Pak. Di sini ada pemahaman dasarnya, yaitu meyakini malaikat-malaikat Allah sebagai makhluk Allah yang patuh dan selalu menjalankan perintahnya. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur, beriman kepada malaikat Allah. Adapun profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alaminnya, itu ya Pak. Udah kelihatan kan Pak? Belum sih, Bu. Lagi loading juga. Mungkin jaringan ya. Ya. Oh Lagi iya. proses buka, Bu. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat Allah, mengidentifikasi nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, menyimpulkan pentingnya beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari, dan menerapkan sikap jujur yang mencerminkan iman kepada malaikat. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yang pertama ada kriteria proses, meliputi kemampuan siswa dalam bekerja sama dalam kelompok, partisipasi aktif siswa dalam diskusi dan kegiatan kelompok. Langsung dengan penilaian diri dan teman, siswa memberikan kontribusi terhadap kelompok dan memberikan umpan balik. Yang bagian C-nya ada pemahaman bermakna. Di situ saya menjelaskan tentang apa itu malaikat dan tugas-tugasnya, Pak. Terus, adapun pertanyaan pemantiknya, apakah anak-anak semua tahu siapa itu malaikat? Apakah anak-anak tahu berapa jumlah malaikat yang wajib kita imani? Dan apakah anak-anak tahu apakah perilaku perilaku apa saja yang tercermin dalam tugas malaikat dari tugas malaikat rokib dan atid? Di situ tugas malaikat rokib dan atid mencatat amal baik dan amal buruk ya Pak. Terus adapun kegiatan pembelajaran, dimulai dengan kegiatan pendahuluan. Guru mengecek kehadiran siswa dan memberikan motivasi. Guru memulai kelas dengan menceritakan sebuah kisah singkat tentang salah satu malaikat, seperti kisah Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, guru melakukan ice breaking. Yang keempat, guru memberikan beberapa petunjuk terkait nama-nama malaikat dan tugasnya. Guru memberikan apresiasi melalui tanya jawab dengan siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Adapun kegiatan intinya, siswa bersama guru bertanya jawab tentang beberapa malaikat seperti apakah anak-anak sudah mengenal malaikat? Bisakah anak-anak menjelaskan siapa itu malaikat? Yang kedua, guru menjelaskan materi tentang malaikat beserta tugasnya dan memberikan penguatan terhadap jawaban yang diberikan oleh siswa. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok oleh guru yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Siswa mendengarkan penjelasan mengenai tugas yang akan dikerjakan. Masing-masing kelompok diberi waktu 15 menit. Siswa dan dalam kelompok dibimbing dan terus dipantau oleh guru
kelompok yang telah selesai diskusinya diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang terakhir, siswa bersama guru mengonfirmasi jawaban siswa yang sudah berani maju ke depan. Kegiatan penutupnya, yang pertama, guru meminta peserta didik melakukan refleksi tentang kegiatan hari ini. Yang kedua, guru menutup pelajaran dengan memberi pesan agar belajar lagi di rumah untuk persiapan pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, guru bersama peserta didik mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan pembacaan doa bersama dan ditutup dengan salam. Bu Julia Julia Bu, Nita ya. Pak, maaf Pak, saya pakai laptopnya Bu Julianita Pak, tapi ini yang Oh, ujian Sunaria Pak. Sunaria Bu ya. Oh, tar. Saya kira Bu Julia Sunaria ya. Tidak, iya Pak, Pak Bu Sunaria Pak. Sunaria, benar ya. Ibu sudah ngupload bahan ajarnya ya? Sudah Pak, sudah. Berarti saya salah buka ini. Ntar ya, saya cross check dulu. Iya Pak. Oh, Bu, Sunaria ya. Iya Pak, Sunaria Pak. Oke, baik Bu Sunaria. Dalam Iya proses Pak. pembelajaran itu kita istilah proses pembelajaran nanti dibagi menjadi 3 tahap ya. Ada proses pembukaan, ada proses inti, baru ada proses penutup. Iya Pak. Nah, kalau proses pembukaan tahapan apa saja, Bu Apa Pak? Sunaria? Proses pembukaan? Kalau dalam proses pembukaan itu apa saja tahap-tahapannya? Tahapannya yaitu Pak, guru mengucapkan salam dan em, mengucapkan salam, berdoa, mengecek kehadiran siswa sambil memberi motivasi. Oke. Terus pertanyaan Biasanya pemantik Pak, kalau seperti pelajaran yang sebelumnya. Ya. oke. Selanjutnya kalau dalam proses kegiatan inti Kegiatan inti Pak. atau kegiatan inti. Kegiatan inti guru menyampaikan materi yang akan diajarkan pada hari ini Pak. Terus Nah, itu siswa biasanya dikasih kita kesempatan. pakai Gimana Pak? eh, Gimana biasanya Pak? kita dalam Suaranya? kegiatan inti di situ menerapkan misalnya kalau, Waduh, suaranya kalau nggak dalam jelas. kegiatan inti kan kita menerapkan. Menerangkan? Halo? Iya, halo Pak. Kalau dalam Terputus kegiatan Pak. inti kita, halo Bu, sebenarnya dengar? Iya Pak. Gimana Pak? Halo? Iya, halo. Kalau dalam kegiatan dengar? Putus-putus Halo? Pak. Iya, halo. Putus ya? Sudah? Sebenarnya dengar? Suaranya terputus-putus gitu Pak. Gimana Pak kalau dalam kegiatan inti? Halo Bu, sebenarnya dengar ya? Iya Pak. Gimana Pak? Nah, kalau dalam proses kegiatan inti tahap-tahapan apa saja yang dilakukan itu Bu sebenarnya? Guru menjelaskan materi yang akan diajari pada hari itu Pak. Terus siswa diberi kebebasan untuk bertanya apa yang tidak dipahami gitu Pak. Terus setelah itu siswa diberi kayak diberi tugas berupa bisa diskusi kelompok gitu Pak. Nah, dalam proses itu kan seperti yang Ibu Sumaria sebutkan, maka kita Iya, biasanya menggunakan mode pembelajaran ya. Ada iya menyebut Pak. model, ada strategi. Nah, di sini kalau melihat bahan ajar yang Bu Sumaria atur itu menggunakan PBL ya, Problem Basic Iya, Learning. problem based Nah, learning. PBL itu Iya apa Pak. Bu Sumaria? PBL itu problem based learning Pak. Di situ siswa dihadapkan dengan masalah nyata yang harus diselesaikan gitu Pak. Nah, kira-kira contohnya misalnya kalau dalam ini kan materinya
Bu tentang beriman Sunaria kepada tadi malaikat. tentang, nah, gimana contohnya itu Bu Sunaria? Karena kan Contohnya itu kalau dikait, project basic learning itu kan, nah, iya Pak. Kalau contohnya itu dia dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari Pak. Contohnya kayak akan ada malaikat Rokib dan Atid. Malaikat Rokib dan Atid itu kan mm, mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, jadi di situ siswa itu dihadapkan harus berperilaku jujur gitu Pak dalam kehidupan sehari-harinya. ada nggak sih yang berbasis seperti project tidak Bu Sunaria? Kalau proyeknya di situ saya buat murid di apa Pak? Kalau sebenarnya Pak di lapangan kemarin kan yang PTK saya Hmm? itu pakai ini Pak, make a match Pak. Oh, beda sama yang ini ya, Yang macam ini ya, ya ini juga bisa Pak. PBL. Cuman yang ini dia tentang diskusi kelompok gitu Pak. Dibagikan kelompoknya. Boleh saya share ini Pak, punya saya Pak PJBL-nya. Boleh, boleh, boleh. Kalau yang kan sama aja sih. Kalau Max and Max itu kan dia kelompok juga, kooperatif kan. Yang namanya Iya kooperatif Pak. pasti semua dia. Nah, Pak, Maria. dibuat kelompok diskusi kelompok. Nah, yang satu kelompok memegang nama-nama malaikat dan satu kelompok lagi membuat apa Pak tugas-tugasnya. Nah, nanti siswa disuruh mencocokkan gitu Pak, mencari pasangan itu tadi. Contohnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Nah, satu kelompok memegang nama malaikat, yang satu lagi tugasnya gitu Pak. Oh, yang mencari pasangan dia ya. Iya Pak, mencari pasangan. Baik. Berarti berbeda ya waktu yang apa model yang kemarin sama yang Ibu Surya apa ini ya, Sunuri yang upload. Kalau sekarang PBL ya. Iya Pak, PBL, PJBL. Ada perbedaan nggak itu, Bu sebenarnya? Kalau yang match and match itu mencari pasangan dengan yang ini, PBL, PJBL. Hmm, sama sih Pak, karena sama-sama tugas kelompok juga Pak. Nah, masa iya. Tapi biasanya kalau dia PJBL ini kan dia lebih siswa itu kan lebih banyak apa namanya menemukan ya Iya bagaimana Pak, dalam proses menemukan pembelajaran. proyek dia Sekarang, kan Pak. makanya dalam konteks, mm, makanya dalam Iya, konteks Kurmer sekarang tuh banyak menggunakan PBL dan PJBL karena pembelajaran itu harus melibatkan keterlibatan siswa langsung itu dalam menemukan. Maka banyak iya proses Pak. pembelajaran itu dia yang harus berbasis project. Iya Nah, Pak, jadi jarang kali kita sekarang tuh menggunakan misalnya kayak mencari make a pasangan, match. kayak seperti ya kooperatif atau sympathizer atau stat atau ya kan, atau yang Iya inquiry dan Pak, yang lain-lainnya. iya Pak. Oke, Bu. Ya, selanjutnya kan ada kalau kita pernah dulu ingat-ingat ada teori belajar ya. Iya Pak. Ada ingat nggak ada yang Bu Sunaria ingat ada teori belajar apa saja ya? Ada teori belajar behaviorisme, ada teori belajar humanistik, kognitif, Hah? teori belajar apa Pak? Sosial. Yang selalu Bu Sunaria terapkan mana? Di antara ada yang menyebut 4, ada yang menyebut 5 ya teori Iya belajar Pak. itu. Iya Di Pak. antara itu behavioristiknya, konstruktivismenya, humanistiknya, kognitifnya, atau ada yang satu lagi Iya sibernatiknya Pak. yang selalu Bu Sunaria apa yang mana? Bentar ya Pak. Eh, yang selalu saya pakai yang konstruktivisme, Pak. Konstruktivisme. Dia belajar Nah, konstruktivisme proses itu Bu Sunaria. ini, Pak. Proses belajar adalah proses aktif Hmm. di mana kita membangun pemahaman kita sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Sebentar ya, Pak. Sebentar. Oke, dia ya interaksi dengan masalah atau konsep sehingga siswa itu
lebih banyak pembelajaran itu dia kolaboratif atau proses berbasis proyek ya. Itu yang kontributismenya. Ya, Pak. Baik, selanjutnya Bu Sunaria, sekarang kita menggunakan modul ajar ya, Iya, Pak. kalau dalam prosesnya. Iya kan? Modul Iya, sekarang disebut Pak. modul ajar ya, yang Iya, Pak. kita seperti yang Bu Sunaria upload modul ajar. Nah, kalau sebelum modul ajar kita menggunakan RTP ya. Iya, Pak. Kurikulum 2013, Pak. Apa RTP apa bedanya antara modul ajar dan RTP Bu Sunaria? Kalau kurikulum 2013 itu, Pak, CP Hmm. itu KI dan KD, Pak. Hmm. Kalau di kalau tujuan pembelajaran itu kalau di kurikulum 2013 indikator. Sementara kalau sekarang kan ATP, Pak, alur tujuan pembelajaran. Kalau dulu tuh silabus, Pak. Kalau sekarang yang, oh ini tujuan pembelajarannya kalau dulu tuh indikator ya, kalau sekarang itu tujuan pembelajaran. Iya, Pak. Kalau Selain ATP itu, sekarang ATP dulu silabus, Pak. nah, selain itu oh, sebenarnya, Gimana, Pak? selain itu, Kalau apa kurikulum Merdeka ini lebih mengembangkan kompetensi siswa, Pak. kalau yang dulu kurang ya gitu. Kalau yang dulu eh, Oke, mana bagi enakan lebih familiar atau lebih enak menggunakan K13 yang sekarang sebenarnya modul aja atau hmm, lebih memudahkan guru mana lebih itu sebenarnya. mengikutin ini aja sih Pak, mengikutin yang sekarang aja gitu. Karena kan kita di bawah Kemendikbud, jadi apa yang keluar ya itu yang dienakin gitu Pak. Selanjutnya ini kan ada yang profil Pancasila ya Iya Pak. dalam proses pelajarannya. Kalau di mata kuliah mata pelajaran yang Bu Sunaria terapkan itu proyeknya seperti apa Bu Sunaria? Proyeknya Pak. Iya, kegiatannya. Profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin atau PPRA 5-nya ya. P5 atau PRRA-nya, PPRA. Ya, itu kan ada kegiatan yang ya, ada kegiatan yang harus kita buat kan dengan mata pelajaran PAI misalnya kan, kegiatannya Oh, kan. yang ini ya Pak, yang berketuhanan apa, beriman dan bertakwa Mm-mm. kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, atau nanti kita menyangkutkan dengan kebudayaan daerah. Ada yang guru Mm-mm. menerapkan dengan bergotong royongnya. Kalau di Iya tempat Bu bergotong Sunaria royong. penerapannya seperti apa? Gimana Pak? Kalau di sekolah lain itu kan ada menerapkan proses proyek itu bergotong royongnya atau menjaga Iya kebersihannya. berkebinekaan Kalau dalam proyek, berkebinekaan eh, global. kalau di tempat Bu Gotong Sunaria royong. seperti apa pelaksanaan proyek yang dibuat? Ya seperti itu Pak. Seperti itu aja. Oke, Itu lebih ke guru kelas Pak. Kalau P5 itu Pak. mau lebih ke Ah, guru kelas ya. Maksudnya ah, ah. nggak disangkut pautkan dengan mata Oh yang ke pelajaran PAI PAI Pak. juga. Iya disangkutkan Pak. Hmm. Ya itu menyesuaikan dengan elemen Kepainya, yang ada Pak. oh berarti selama ini tuh diserahkan ke guru kelas ya, kalau di penerapan di sekolah ya. Kalau untuk PAI tidak sih Pak. Harus disesuaikan dengan elemennya Pak. Oh. Yang di tempat Bu Sunaria gimana? Seperti apa? Yang pernah diterapkan di sekolah lah. Saya cuma sekedar dilibatkan Pak dengan guru kelas di sekolah. Hmm. Oke, oke. Oke, terakhir Bu Sunaria, surat At-Tin hafal? Hafal Pak. Surat At-Tin. Coba bacain Bu Sunaria. Karena kita ada masalah baca Quran kan di rubriknya Ya, ya. ya Pak. A'udzu Ya, silakan bacain. billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Oke, silakan tutup Bu Sumernya. Nah, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa apanya ya, recordnya ya, nanti diupload ya, Bu Sumer ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, Pak. Oke. Terima kasih ya Kalau Pak. sampaikan ke ya, peserta yang lain untuk masuk, linknya sama ya, Zoom-nya? Beda Pak, saya di rumah sama teman Oke, berdua. oke, oke. Temannya mau langsung? Gimana Pak? Temannya mau Mau langsung ujian? langsung? Enggak Pak, ada teman kedua Pak. Udah di ini udah di Oke, list. oke, oke. Nanti dia yang ketiga mungkin Saya Pak. izin, oke, saya izin keluar ya. Terima kasih ya Pak. Saya Maaf izin nggak keluar bisa ya. menjawab Ya, sepenuhnya Pak. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita ya mengikuti alur prosesnya aja. Kemarin kebetulan kan Pak Saipudinnya ada kegiatan keluar kota. Jadi Iya kita Pak. sebagai panitia, Pak Arif menguji pula di lokal sebelah, maka Iya Pak. ya kita ganti. Oke Bu sebenarnya saya izin keluar ya. Iya Iya, Pak. Terima kasih. Masya Allah.